Ibu bisa ke tempat sholatnya. Baik, langsung saja kita mulai kepada yang mulia karena Allah. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال أيضا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para hadirin, saimin, saimat jemaah Masjid Islamic Center, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan rahmat Allah, taufiknya beserta hidayahnya. Dan syukur kita yang paling utama pada saat ini adalah kita diberikan kesehatan, kemudian Allah mempertemukan kita bulan yang penuh rahmat, maghfirah, bahkan itkun minan nar. Itulah yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan kita semua adalah bisa memanfaatkan Allah yang telah memberikan kesempatan pada kita semua, di mana semua amal-amal kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja itu adalah harus diperjuangkan dengan baik. Artinya puasa kita, iktikaf kita, semuanya, sholat kita adalah harus dilakukan dengan sesuai dengan aturan-aturan agama yang sudah dipahami. Kalau tidak, kita khawatir juga kita akan terjebak kepada hal-hal yang bersifat romantisme. Artinya kita hanya terjebak kepada romantisme untuk mengejar pahala yang sebanyak-banyaknya, sehingga pahala itu adalah akan seolah-olah kita akan ditentukan kita. Ya misalnya
Ini mohon maaf sebelum kita masuk kepada kajian tentang iktikaf, karena saya pikir soal iktikaf insya Allah para hadirin sekalian sudah paham aturan-aturannya dan di mana kewajiban-kewajiban kita dan sunnah-sunnah kita yang harus dipenuhi. Saya kira insya Allah sudah kita paham semua. Tetapi yang jelas memang kita selalu harus dihadapkan kepada ibadah yang romantisme. Kenapa saya harus seperti itu? Mohon izin hadirin sekalian. Di dunia hanya di Indonesia yang terdapat misalnya ya. Mohon izin sebelumnya Pak Kiai semuanya. Di Indonesia itu ada sekitar 100.000 kurang lebih 100.000 musola, masjid dan musola seluruh Indonesia. Tetapi pertanyaannya, kenapa moralitas kita, moralitas bangsa kita itu tidak terlalu baik-baik amat? Bahkan degradansi moral itu mungkin kalau tidak dibilang menurun ya saya kira itu memang turun itu. Kenapa seperti itu? Ada hal contoh, saya sering memberikan contoh, tapi saya juga ditegur juga oleh ulama sesepuh. Ya misalnya begini, hanya di Indonesia Pak, ada kotak amal itu hilang, yang masjidnya 100.000 lebih. Itu yang dimaksud saya, bahwa kita jangan terjebak kepada ibadah-ibadah yang sifatnya romantisme, yang hanya mengejar pahala, sementara aturan-aturan formalnya sesuai dengan fikihnya kita tidak dipenuhi. Nah, kotak amal itu hilang, apalagi hal-hal yang lain. Itu sementara kalau di Belanda, apalagi di New Zealand, konon itu yang memang negara Islam yang paling Islami adalah di New Zealand ya. Di Belanda saja ada, saya diceritain tentang wakil intelijen itu adalah dompetnya itu jatuh itu 3 hari itu masih bisa ketemu dan tidak ada semuanya. Itu ini hal yang hilang itu ya, yang kurang, baik surat maupun uangnya lah, taruhlah seperti itu. Itulah yang harus kita ini pikirkan bersama, bahwa bagaimana kita memakmurkan masjid, memakmurkan musola itu adalah sesuai dengan ini. Barangkali tidak tidak berlebihan kalau kita katakan bahwa sekarang bukan memakmurkan masjid yang banyak, tetapi pengurus masjid yang banyak, kan seperti itu. Tidak apa-apa kita harus mengalah untuk demi kebaikan, karena apapun kita itu adalah harus mencari amal yang terbaik. Itu. Kalau tidak, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu la tuqbalu. Jadi amal yang tidak disertai dengan pengetahuan ubudiyahnya itu adalah Allah menolak. Seperti itu. Itu banyak di syair-syair itu, atau syair itu dimuat di kitab-kitab salaf atau kitab konvensional atau kitab tasawuf. Itu banyak itu dimuat seperti itu. Ya, itulah gambaran kenapa saya harus ini. Pada sisi lain, mari kita sebelum kita masuki hal yang berkaitan dengan iktikaf, mari kita semuanya bergegas menuju firman Allah, memenuhi firman Allah, wa syari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatun arduhas samawat mu'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kita menuju keampunan Allah, dan Allah menyediakan pahala atau surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi ini. Itu janji Allah yang bergegas untuk menuju Allah. Siapa yang bergegas
menuju di jalan Allah, alladzina yunfikuna fi syarra wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang kalau dikasih kelebihan rezeki, dia menginfakkan rezekinya walaupun dia dalam keadaan ya gembira atau dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan terpaut, itu adalah masih dia mentasarrufkan hartanya atau kewajiban atau menunaikan zakatnya. Itulah orang-orang yang bergegas di jalan Allah menuju ampunannya Allah. Kemudian alladzina yunfikuna fi syarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kita memberikan manfaat pengampunan terhadap orang-orang yang membuat kesalahan kepada kita. Mari kita janganlah gontok-gontokan, toh politik sudah selesai, taruhlah seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa menjadikan bangsa yang adem? Mari kita doakan pemimpin kita, semoga bisa menjadi baldatun thayyibatun ghafur. Apa yang siapapun yang terjadi, mari kita yang lebih bagus adalah kita ini. Saya kira itu. Nah, soal memanfaatkan ini adalah, kalau bahasa politiknya konsolidasi nasional, ini yang memang paling ini, karena menyangkut hal yang berbau politik itu. Kalau sudah politik itu adalah pasti adalah soal kepentingan. Kita tidak membahas itu. Tetapi bagaimana kita di dalam bermasyarakat, berumah tangga, berorganisasi adalah kita saling memanfaatkan, saling membawa, adalah mencari rahmat Allah dan hidayah Allah untuk kita lakukan ke depan. Saya kira itu yang paling penting. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya tadi mengatakan hal yang banyak orang-orang ibadah itu terjebak kepada romantisme, adalah dia mendambakan tentang pahala-pahala yang telah disampaikan oleh agama, itu adalah sering terjebak seperti itu. Maka biar kita tidak terjebak kepada hal yang seperti itu, marilah kita bahas, mari kita kaji. Benar Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan itu kan, misalnya di dalam bulan puasa itu tidak hanya sekedar amalan kita dilipat gandakan. Di dalamnya ada di Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Nah, Lailatul Qadar itu kapan kita datang? Ada asumsi bahwa Lailatul Qadar itu adalah, memang ada hadis itu bahwa Lailatul Qadar itu akan turun itu kan min ila akhir Ramadan, yaitu 10 di akhir Ramadan. Di dalam bulan Ramadan itu kan memang dibagi 3, padahal itu sebenarnya bukan hadis, tetapi adalah namanya imanasi kaum sufi. Artinya pembagian yang disesuaikan dengan Allah menurunkan rahmat dan maghfirahnya di dalam bulan puasa. Maka awal bulan puasa kita tahu semua adalah rahmat. Fase yang kedua adalah maghfirah. Yang ketiga adalah itqun minan nar. Bahkan kita seperti anak kecil yang baru dilahirkan itu Lailatul Qadar. Makanya banyak iktikaf itu adalah diasumsikan oleh orang-orang ketika memasuki malam 21 seperti itu. Dan itu pun masih ditawar lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditawar lagi kalau misalnya bulan ganjil, mungkin semalam ya, itu adalah banyak itu yang datang. Karena bulan Lailatul Qadar itu ini katanya akan diturunkan 10 di akhir bulan Ramadan, dan kemudian adalah di bulan yang di hari yang ganjil.
Maka di mana-mana, tidak hanya di Islamic Center, itu yang jemaah iktikafnya itu adalah sedikit, tetapi di lain tempat pun juga begitu. Kenapa? Karena kita mengasumsikan bahwa Allah akan menurunkan Lailatul Qadar itu adalah di bulan yang ganjil. Padahal ada istilah Gus Baha, cuman saya tidak mampu menafsirkan hal yang seperti Gus Baha. Sebenarnya Lailatul Qadar itu diturunkan sejak satu bulan Ramadan itu Allah sudah menurunkan Lailatul Qadar. Dan kepada siapa dan siapa yang dapat mendapat Lailatul Qadar? Di situ adalah siapa yang beribadah dengan baik, siapa yang beribadah dengan istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang istiqamah, tidak perlu itu bulan ganjil, bulan apa, hari ganjil atau tanggal ganjil dan tidak. Tetapi mereka itu selalu mengerjakan sesuatu, tidak penuh dengan bersahaja, tidak pernah takut, tidak pernah bimbang, karena yang diberikan adalah bukan pahala tetapi bagaimana meraih ridho Allah. Itulah yang disebut orang-orang beribadah dengan istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka tidak pernah sedih hati apapun dan mereka tidak pernah iri hati, walaupun ini adalah sudah 10 terakhir di bulan Ramadan, tidak pernah gonjang-ganjing hati kita untuk gimana mendapat THR, bagaimana bajunya anak saya, bagaimana, tidak pernah. Karena mereka adalah hanya ridho Allah yang mereka nilai. Hadirin sekalian yang saya hormati, kalau itikaf itu insya Allah kita sudah paham semua bagaimana apa itu iktikaf dan di mana harus beriktikaf. Saya kira itu sudah belum semua. Tetapi ada yang mari kita pahami agar kita tidak terjebak kepada ibadah yang romantisme seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya, saya kira semuanya saya memang agak meloncat begitu karena insya Allah itu sudah paham semua, tapi menerjemahkan agak susah. Misalnya ada hadis Rasulullah SAW dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, kam min sa'imin laisa lahu jazaa'u illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat pahala, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ya, kalau bahasa kitanya adalah sekedar menggugurkan kewajiban kita. Itu yang kita ini. Benarkah puasa kita ini adalah puasanya sudah dengan baik? Benarkah puasa kita adalah sesuai dengan imanan wa ihtisaban? Apa itu makna imanan wa ihtisaban? Puasanya orang yang beriman itu benar-benar bagaimana? Percaya dengan hati bahwa Allah ini akan melipat gandakan amal kita. Tidak perlu bertanya, tidak perlu memikirkan apa itu tanggal ganjil ataupun enggak ganjil, itu tidak ada. Itu yang imanan wa ihtisaban. Kemudian mengkoreksi, benar enggak puasa kita? Benar enggak itu puasa kita? Itu yang harus kita terangkan. Karena saya kira Bapak sekalian, Bapak para hadirin sudah tahu bahwa di bulan puasa itu ada yang disebut bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Artinya sudah terdidik enggak bulan puasa yang kemarin sampai ini, yang sekarang ini, sampai sekarang. Ini yang juga perlu muhasabah juga. Makanya puasa itu adalah disebut imanan wa ihtisaban, itu seperti itu. Kita tidak akan tahu siapa sebenarnya yang imanan wa ihtisaban, hanya diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kriteria bulan puasa itu sendiri, yaitu hanya
puasa itu memang tidak punya potensi pada dasarnya untuk riya. Karena puasa itu bisa saja kalau misalnya ada seorang anak muda berpuasa tapi tidak kuat karena biasa minum, biasa ngerokok, diam-diam itu adalah di rumahnya adalah masuk kamar minum, itu seperti itu. Karena memang puasa itu seperti itu. Benar enggak kita itu hanya benar untuk Allah? Itulah yang ini. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada kita semuanya, ketika kita berpuasa dengan baik, Rasulullah memberikan gambaran kepada kita semua adalah dua hal yang paling berbahagia bagi para shaimin shaimat, para ibu. Jadi orang berpuasa itu kan ada dua kebahagiaan, idza aftar, ketika kita berbuka puasa. Kemudian yang kedua adalah liqa rabbi. Kalau buka puasa itu jelas, apalagi sekarang alhamdulillah perekonomian kita, zaman kita sudah zaman maju, bahwa di mana-mana takjil itu di mana-mana alhamdulillah, tidak seperti tahun-tahun dulu kata orang. Itu sudah alhamdulillah. Disitulah kebahagiaan ini. Tetapi kebahagiaan itu memang harus dibuktikan. Benar enggak kebahagiaan itu adalah pada menghadapi takjil? Bagaimana dengan di luar itu? Ada anekdotnya Pak Hasyim Muzadi, Pak, mohon izin, kata istilahnya Pak Hasyim Muzadi, bangsa Indonesia itu adalah paling tidak menghargai waktu. Padahal ceramah-ceramah anak-anak kecil sudah tahu semua. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu amilus sholihati wa tawassaw bil sabr. Bayangkan itu. Yang saya tahu baik di NU maupun di Muhammadiyah sebenarnya sama saja. Ketika ada rapat, kalau rapat itu habis asar, itu kita harus datang jam 5. Saya kemarin rapat di MUI di pusat itu ditanya sama Pak Kiai, Pak Kiai ini kan rapatnya jam sekian kok baru datang semua, ini belum pada datang. Sudah biasa Pak, itu kita lebih senang pakai jam Yahudi, saya bilang begitu. Kenapa? Ya seperti itu, molor seperti itu. Nah di Indonesia itu hanya satu yang tepat waktu, yaitu adalah kita berbuka puasa. Kalau berbuka puasa bangsa kita, alhamdulillah, itu adalah tepat waktu semua. Nah, misalnya katanya kalau di Jepang, kalau di Belanda yang saya ceritakan tadi itu, ya kalau kita janji di kantor sudah jam 3, ya harus tepat jam 3. Janji jam 7, kantor itu tidak dibuka sebelum jam 7. Maka jam 7 teng baru dibuka. Itu semuanya, itu disiplinnya ini. Nah ini kelemahan-kelemahan kita dalam beribadah. Ubudiyah kita ini memang harus perlu dipahami. Gitu. Saya tidak menyediakan tentang iktikaf, insya Allah iktikaf tidak ini semua. Cuman kajian yang seperti ini agar ibadah kita lebih baik, mudah-mudahan istiqomah kita lebih istiqomah, itulah yang harus kita pahamin bersama. Nah, jadi kita itu hanya tepat waktu. Kalau misalnya hanya takjil, waktu takjil atau berbuka puasa, benar kata Rasulullah bahwa kebahagiaan itu orang berpuasa hanya waktu berbuka puasa. Dan yang kedua adalah bagaimana menerjemahkan liqa rabbi. Yang kedua adalah kebahagiaan orang berpuasa itu adalah ketika berjumpa dengan Allah. Bagaimana? Liqa rabbi itu artinya kalau di dalam berbagai tafsir, berbagai syarah-syarah hadis itu, liqa rabbi itu adalah bagaimana kita berpuasa menghayati seolah-olah itu Allah yang telah memberikan rahmat maghfirah itu kita akan meraih. Maka puasa kita itu adalah penuh imanan waktu Syaban. Itulah yang disebut liqa rabbi. Tidak ada. Tetapi memang kita di zaman seperti sekarang memang tidak bisa, Pak. Ya.
Kalau dulu para sahabat itu iktikaf, ini ada cerita sahabat yang iktikaf di bulan puasa. Iktikaf itu kan tidak boleh bercampur dengan istrinya. Maka singkat cerita, ketika Rasulullah mendapat wahyu ukhillalakum rabas ila nisaikum antum libasul lakum wa antum libasul lahunna, dihalalkan bagi kamu istri-istri kamu di malam hari dalam berpuasa itu. Nah, ketika ayat itu disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat itu meneruskan itu ayat itu, firman Allah itu kepada orang-orang yang beriktikaf di masjid. Para sahabat itu bergegas semuanya pulang ke rumahnya mencari istrinya. Di situ sampai ada yang, kalau di dalam asbabul nusulnya itu ada yang ketinggalan, seolah-olah ketinggalan sandalnya, ada yang ketinggalan pecinya, ada yang ketinggalan sorbannya, seperti itu. Itu kan karena apa? Kita lihat kebiasaan para sahabat Rasulullah atau orang-orang salaf terdahulu, ketika bulan puasa itu adalah memasuki bulan 21, malam 21, mereka itu banyak yang menangis. Banyak yang menangis, ya Allah, kami akan ditinggalkan bulan yang penuh rahmah. Iya, kalau kita ketemu lagi di bulan yang penuh rahmat seperti sekarang ini, itu para sahabat semuanya menangis, karena akan ditinggalkan oleh bulan yang penuh rahmat ini. Sahabat seperti itu. Maka ketika ada tadi itu yang bersifat duniawi itu dihalalkan untuk para istrinya, itu sampai para sahabat sebagai manusia biasa sampai ada ketinggalan surbannya, peci dan lain sebagainya, kayak begitu. Jadi ya di dulu ya agama itu sebenarnya ada yang hal harus dipahami dengan serius, ada yang juga hal yang bersifat duniawi ya santai saja, kan seperti itu. Nah, itulah. Maka kita kembali lagi bagaimana kita menjadikan iktikaf itu adalah dalam perspektif imanasi kaum sufi namanya. Kalau bahasa kerennya itu begitu. Artinya orang-orang sufi terdahulu itu adalah kalau ibadah yang tidak mahdhah itu ya, ibadah-ibadah sunnah seperti iktikaf itu, yaitu menghayati dan bagaimana melafalkan di dalam hatinya, menanamkan dalam hatinya apa yang telah dijanjikan Allah itu adalah menjadi utang piutang dalam hatinya, dan bagaimana memasukkan itu imanan wahtisaban gitu dalam hatinya, itu betul-betul dihayati sehingga puasa kita tidak terumbang-ambing. Ya memang bukan suatu hal yang jelek, Pak. Alhamdulillah masjid kalau puasa itu banyak rame, musola juga rame, di kantor juga rame itu bilang. Tetapi barangkali kita orang-orang yang iktikaf seperti Bapak ini, yang orang-orang soleh seperti sekarang ini, orang-orang yang abid, yang ahli ibadah seperti para Bapak dan Ibu sekalian yang ada di masjid ini adalah, di ruangan ini adalah tidak mengikuti bagaimana kita tradisi kalau bulan menjelang lebaran itu bukan masjid. Kalau di Indonesia, Bu, coba kita bandingkan, apa lebih banyak di masjid atau di mall atau di tempat-tempat pembelanjaan. Nah, disinilah yang harus kita ini. Jadi bukan saya meremehkan para ibadahnya para ini hadirin sekalian, tetapi mengajak bagaimana kita menghayati, memanfaatkan betul bahwa bulan puasa itu Allah menurunkan rahmat dan melipat gandakan segala amal, tidak hanya sekedar menunda jam makan dan minum. Inilah yang harus kita tanamkan dalam hati, tetapi benar-benar ini sehingga puasa kita nanti akan berberkat dengan baik. Nah, puasa yang baik itu seperti apa? Sama dengan ketika haji. Haji yang mabrur itu adalah tandanya ketika pulang haji itu adalah kelakuan kita, ibadah kita lebih baik, itu adalah haji mabrur.
Ya puasa yang Allah memberikan kesempatan sebagai bulan pendidikan, maka nanti orang yang berpuasa itu akan dinilai itu setelah bulan puasa kelakuannya lebih baik atau bagaimana. Inilah yang masih ini. Tapi kalau yang sudah di dalam ruangan ini insya Allah itu orang-orang baik semua. Tetapi kita untuk mengetuk tularkan kepada masyarakat yang islami, kita masih perlu perjuangan. Saya kira seperti itu. Ini. Maka mari kembali kepada esensi ibadah kita adalah bahwa ibadah itu harus sesuai dengan apa yang telah kita pahami, yaitu wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan kita hindari ikhtilaf dalam beribadah, karena semuanya insya Allah itu punya alasan-alasan tersendiri. Yang terpenting adalah kita semua harus melaksanakan puasa itu adalah penuh imanan wa ihtisaban. Itulah yang ini. Yang terakhir yang saya sampaikan, agar kita menghayati dalam berpuasa itu adalah lebih baik. Ada suatu ketika itu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa suatu ketika Rasulullah menaiki mimbar itu di tangga Raqiyah awal, itu adalah tangga yang awal, dan seterusnya yang tangga yang kedua sampai Ats-Tsani, sampai yang Sulasa, itu adalah Rasulullah, saya kira sudah banyak yang tahu, adalah mengucapkan amin, 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 kan seperti itu. Jadi ketika Rasulullah itu menaikkan tangga mimbar, itu adalah Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin dulu. Lalu para sahabat bertanya, di mana ya Rasulullah? Kalau amin, amin. Di mana Rasulullah? Apa yang kau rasakan bisa mengucapkan amin sampai 3 kali? Kan seperti itu. Rasulullah menjawab, barusan ketika saya menaik tangga yang pertama adalah malaikat Jibril datang kepada saya, makanya saya mengucapkan amin. Apa yang diucapkan malaikat Jibril? Celaka, celaka, celaka. Orang-orang yang memasuki bulan puasa tetapi tidak mendapat pahala. Itu sampai diaminkan oleh Rasulullah. Tapi itu bukan barang untuk yang ditakuti, Bu. Tetapi kita waspada, jangan sampai menghadapi bulan puasa itu hati kita hanya bersifat romantisme, ya sekedar, kalau bahasa ininya sekedar menunda makan dan minum. Itu tidak, itu celaka, bahasa celaka itu enggak. Dalam berbagai literatur bukan literatur, di berbagai narasi bahasa Arab itu banyak itu bahasa-bahasa yang seperti itu. Seperti orang tua menegur anaknya ketika anaknya memaksa, anak kecil maksa kepada orang tua minta duit untuk beli permen, sementara kalau beli permen takut batuk. Kamu itu memang bandel banget, orang tua mau jadi apa nanti, kan seperti itu. Jadi bukan itu kutukan, tetapi celaka. Artinya itu bahasa, bukan bahasa istidrat, tetapi bahasa ini, karena Allah itu Maha Rahman Rahim. Jangan dipahami bahwa itu adalah dikutuk oleh Allah, enggak. Itu, tetapi Allah cuman Nabi Muhammad itu adalah hanya wanti-wanti kepada umatnya agar hati-hati di dalam puasa itu, biar berpuasa dengan baik. Maka itu ini ketika amin yang pertama itu begini. Kemudian amin yang kedua di dalam narasinya hadis itu, dalam tafsir hadis itu disebut bahwa celaka orang yang dikasih waktu oleh Allah di bulan puasa, tetapi orang itu tidak menyambut berpuasa dengan bulan puasa dengan baik. Itu yang disebut celaka. Maka kalau memasukin bulan puasa kan para mubalik itu memfaroha bidukhuli Ramadan, dakhulal jannah, kan seperti itu. Barang siapa yang bergembira itu memasuki bulan Ramadan, maka dia itu adalah
masuk surga kan gitu. Ya, jadi amin yang kedua itu adalah celaka bagi orang-orang yang memasuki bulan puasa tetapi dia tidak terlalu banyak menikmati rahmat Allah yang akan diberikan, tetapi hanya sekedar puasa itu menunda makan dan minum seperti itu. Amin yang ketiga adalah celaka bagi orang-orang yang orang tuanya masih hidup ataupun meninggal itu tidak bisa masuk surga. Itu apa artinya? Saya kurang paham itu, tetapi saya nanya kepada orang itu ketika ada seperti itu adalah artinya ketika dia menjadikan makna sebagai anak soleh yang berdampak kepada orang tuanya, itu adalah ini. Tidak dibuktikan bahwa di bulan puasa itu dia banyak berdoa, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbauna shaghira, seperti itu. Dan kelakuannya dan pula tingkahnya, akhlaknya dan lain sebagainya di dalam puasa itu adalah tidak mencerminkan dengan hal-hal yang baik. Disitulah disebut bahwa celaka orang-orang yang berpuasa tetapi tidak bisa menggiring orang tuanya masuk ke dalam surga Allah. Itu seperti itu. Kenapa tidak bisa? Ya itu ada kelemahan di dalam diri kita untuk ini. Karena orang tua dan dan orang yang anak itu sampai kapanpun adalah ada korelasinya, masih nyambung istilah ini. Walaupun ya memang ada yang tidak bukan gak percaya atau gimana, saya tidak tahu, bahwa doa itu untuk orang mati tidak sampai. Ada yang disebut wa alaisalil insani illa ma syaa. Itu udah, saya tidak membahas itu karena itu adalah hal-hal yang ikhtilaf dalam Islam. Coba dalam ubudiyah kita seperti itu. Hadirin sekalian yang saya hormati, mari kita kembali yang kepada ini bahwa Allah memberikan kesempatan, memberikan pendidikan kepada kita. Mari kita menuju kepada ampunan Allah. Wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatun arduhas samawat uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis syarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal afina 'anil nas. Kita mentasarrufkan sebagian harta kita baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Itu adalah ini, kita senantiasa memberikan kebaikan kepada orang lain, memanfaatkan kepada kesalahan orang lain. Itu adalah hal yang paling baik bagi kita. Itu inilah. Karena Allah yuhibbul muhsinin, di akhirnya itu orang-orang yang paling ikhlas. Siapa yang ikhlas itu? Yaitu orang-orang yang tadi alladzina yunfikuna, ya seperti itu. Mari mudah-mudahan kita semua yang hadir ini adalah senantiasa mendapat maghfirah atau mendapat rahmat dan maghfirah dan bahkan itkun minan nar. Mudah-mudahan yang beritikaf ini semuanya oleh Allah diberikan rahmat dan maghfirahnya tadi. Yang kedua adalah masih ada Lailatul Qadar, masih suasana Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Bahwa Allah menurunkan Lailatul Qadar yang dalam Lailatul Qadar itu satu hari Lailatul Qadar itu adalah lebih bagus daripada 1000 bulan dan lain sebagainya seperti itu. Kapan dan siapa yang akan ini? Nah, kita inilah yang harus kita meraih untuk mendapat Lailatul Qadar. Itu puasa dengan baik, dengan ikhlas dan dengan istiqomah. Tidak perlu ini adalah bulan ganjil, itu tidak perlu. Ketika kita misalnya ada waktu, mohon maaf ibu-ibu atau bapak-bapak beriktikaf itu adalah sangat baik kalau sudah memenuhi syarat. Tapi syarat yang paling ini saya kira udah tahu semua. Tapi ada syarat yang
kadang-kadang kita harus perlu perhatikan juga para ibu dan bapak. Misalnya ketika ibu mau iktikaf di di masjid, itu kita pikirkan bersama adalah kita pikirkan di dapur itu ada beras enggak, ada yang mau disahurkan oleh anak-anak atau siapa, itu kan, itu yang harus kita pikirkan karena itu adalah lebih wajib daripada sebuah iktikaf itu sendiri dan seperti itu Bu ya. Maka hal-hal yang seperti itu adalah harus kita perhatikan. Jangan sampai beriktikaf itu hanya sekedar romantisme atau sekedar istilahnya karena hayalan-hayalan yang kita terima pahala dan lain sebagainya itu. Tetapi bahwa kita adalah beribadah kepada Allah itu hanya semata-mata yang paling baik adalah ingin mendapat ridho Allah. Itu yang paling pokok. Ridho Allah itu Bu yang ini. Dan kalau Allah sudah ridho, mau apapun udah nggak ada yang susah. Nggak ada yang susah. Nggak ada yang susah. Kalau Allah sudah, maka ya niat kita yaitu kalau ibadah yang paling baik itu adalah hanya untuk meraih ridho Allah. Benar enggak ini? Yang saya lakukan adalah ridho Allah, ridho. Ini yang harus kita senantiasa kita camkan. Karena amal manusia itu tidak tergantung banyaknya Bu. Kita kan sudah tahu kan dalam narasi-narasi kaum sufi itu ada orang itu ya, orang perempuan itu kan, bahkan dia seorang pelacur, konon dia memberikan air kepada anjing yang lapar, itu konon tidak masuk surga karena itu. Imam Ghazali atau Imam Syafi'i itu kan dia bukan karena banyak kerjaannya, banyak karangannya, itu bukan begitu. Tetapi ada hal yang dia ini kerjakan, dia manfaat untuk orang lain dan memang tulus untuk memandikan ridho Allah. Walaupun itu ada sekedar kan memindahin duri dari jalan besar, seperti itu. Saya kira itulah gambaran ibadah yang baik itu menurut kaum sufi atau yang disebut iktikaf atau puasa dalam perspektif kaum sufi. Kaum sufi itu adalah orang-orang terdahulu, para waliullah yang memang menyatu untuk membangun jiwanya itu adalah tajalli, takhalli dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita memang mungkin belum bisa masuk ke wilayah itu, tetapi kita harus mengusahakan hal yang seperti itu, apalagi di zaman seperti sekarang ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan saya berharap ini adalah kita, para bapak sekalian, ibu-ibu, kita munadharah Bu. Munadharah itu bukan dialog, tetapi tukar pandangan. Silahkan apa saja yang berkaitan dengan ubudiyah kita. Saya kalau ditanyakan lebih senang Bu, itu tidak apa-apa. Tetapi niat tawa itu kita ingin memperbaiki. Itu bukan adalah bukan diskusi atau itu apa itu dialog, enggak, tetapi untuk bertanya kita, nawa itu kita adalah menjajakin, wah ini Pak Ustadznya ngomongnya kayak gitu, saya mau nanya begini, jangan begitu, tetapi ingin bertanya bagaimana supaya ibadah kita itu dengan baik dan dengan alasan-alasan, dengan dalil-dalil yang soreh yang disepakati oleh para ulama, namanya ijtima ulama dan lain sebagainya, itu adalah kita tetapkan dalam hati kita. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita telah sama-sama mendengarkan kajian yang telah disampaikan oleh guru kita. Saya memetik satu ayat yang telah disampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah
kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita berharap kepada Allah di malam yang ke-21 ini kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, yang mana kita tahu bahwa malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Baik, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kita persilahkan bapak-bapak terlebih dahulu, kemudian dari ibu-ibu. Silakan kepada bapak-bapak yang ingin bertanya. Assalamualaikum Pak Kiai. Apakah benar cerita-cerita mitos di daerah-daerah itu Kiai menganjurkan bahwa dalam malam Lailatul Qadar itu air sumur akan naik? Jadi orang tidak beriktikaf. Jadi menjaga air datangnya Lailatul Qadar itu air sumur naik. Nah, inilah kepercayaan yang ditanamkan itu. Dua, memang kalau di negara Belanda dikatakan jam 4 yang 3 hari itu pada uangnya tidak hilang. Tapi di Indonesia sejenak aja sekejap sudah hilang. Contohnya yang sering banyak hilang sendal-sendal itu. Inilah kurang disiplinnya, karena apa Islam Indonesia itu Islam KTP. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ki untuk dijawab terlebih dahulu, nanti kita lanjut dari ibu-ibunya. Terima kasih. Ya begini Pak, yang namanya mitos ya mitos, tetapi ya tidak untuk dipahami bahwa ketika ada mitos cerita seperti itu lalu kita musyrik dan lain sebagainya. Tapi kita mari cari korelasinya seperti apa. Jadi saya juga waktu kecil ya memang banyak mengalami Pak Ji. Misalnya, tapi itu biasanya sumur-sumur tertentu. Sumur ya misalnya dia hanya dipakai dibikin oleh orang-orang para musafir atau para wali, itu kan sumur-sumur tertentu. Itu katanya bahkan airnya itu ada yang berbau harum, ada yang merah, ada yang beningnya luar biasa. Itu memang mungkin bisa terjadi. Karena apa? Itu hanya Allah ingin memberikan pengetahuan kepada hambanya, itu adalah Allah itu punya kekuasaan seperti itu. Artinya bisa kita terjemahkan seperti itu. Tetapi yang namanya mitos ya harus didudukkan kepada mitos benar Pak. Nah, itu hanya mitos. Wah ini lambang air ini, wah itu musyrik gitu, bukan ini air musyrik, kena ini, wah enggak, tidak seperti itu juga. Tetapi bagaimana kita memahami ya mitos, ya tapi bahwa ada kekuasaan Allah menunjukkan lewat manapun ya bisa yang terjadi. Satu contoh begini, dulu kita ribut bahwa ada sedekah alam, itu musyrik yang membuatkan makanan itu ya. Makanan ke laut Bu, itu kan kalau sedekah laut itu katanya ada makanan itu yang dibuang ke laut ya. Ada seorang bertanya kepada Mbah Mangli di Surabaya, di Jawa Tengah itu. Mbah Mangli itu memang termasuk orang yang memahami tentang yang punya hakikat dan ma'rifat, itu seperti itu ya. Banyaklah ininya ya, karomahnya beliau itu. Ada berapa kiai datang kepada Mbah Mangli itu ya silaturahmi lah sebenarnya tujuannya. Mau nanya apa benar ketika sedekah laut itu adalah musyrik Mbah gitu kan. Mau nanya itu sebenarnya, belum nanya. Nah, ketika masuk itu kan ke rumahnya Mbah Mangli itu, ke dalam itu Mbah Mangli itu ya ketemu, oh monggo Pak Kiai, monggo mari kita yang enak itu kita ngopi dulu gitu kan. Nah, setelah itu dibikinin kopi, Mbah Mangli itu hanya ndawuh begini, ya Allah, masa kita ini
membuat mengambil hasil laut itu kan, mengambil harta dari laut itu puluhan ton ikan tiap tahun, tiap hari, tiap tahun itu adalah berpuluh-puluhan ton. Nah sementara kita mengasih ikan itu adalah dibuat musyrik gitu. Jadi dia cuma geleng, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Jadi orang Pak Kiai yang mau nanya enggak nanya, karena Bamangli itu sudah ngomong seperti itu. Ya Allah gitu. Itu di baru niat. Itulah ketika seorang memahami tentang hakikat dan makrifat, yang mau nanya ya juga orang-orang soleh, yang mau ditanyain ya memang tidak pernah persoalan keduniaan. Bamangli itu memang terkenal tidak pernah mempersoalkan dengan keduniaan hal yang seduniaan, karena dia sudah makomnya seperti itu. Kan seperti itu. Saya kira itu kan. Memang kita hati-hati juga, jangan sampai musyrik karena hal-hal yang itu. Memang percaya bahwa sumur ini enggak. Tapi memang ada zaman-zaman dahulu sumur itu kan ada Pak itu kan. Ya karena memang korelasinya ada itu kita lihat. Ketika Siti Hajar itu di padang pasir itu tidak menemukan air, nah itu ya, tidak menemukan air, lalu Allah berfirman, urkut bijelik hada murtasalum balidu wa tarau, kan gitu ya, suruh gentakkan kakinya itu, lalu dia muncrat air yang sekarang mungkin yang disebut air Zam-Zam itu, yang kualitas airnya seluruh dunia itu adalah tidak ada yang bisa menandingin air itu. Kan seperti itu. Saya kira itu Pak jawabannya. Mudah-mudahan kita tidak sampai musyrik karena hal-hal yang seperti itu. Tapi sekali lagi ya mitos harus dipahami dalam konteks mitos. Saya kira itu Pak. Yang kedua Ki. Yang kedua apa ya? Oh iya lupa tadi. Kenapa? Coba ini. Kalau di negeri Belanda, uang 300 dalam dompet itu tetap ada, karena keyakinan agama dia, yaitu Katolik atau Kristen. Tapi kenapa umat Muslim baru sendal yang harganya murah aja hilang, hampir tiap ini kejadian sering terjadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah Pak, itu tugas kita bersama pada dasarnya. Memang seperti yang saya sampaikan tadi, di Republik ini tidak soal moral, tidak baik-baik amat Pak. Coba lihatlah pelaksanaan pemilu kemarin itu kayak apa, kita juga ya Allah seperti itu Pak. Itu ada yang itu kan, ada yang malaikat mau diajak ini, ada yang Imam Mahdi dan lain sebagainya, itu kan seperti itu. Sementara moralitas masyarakat seperti itu semuanya bertanggung jawab, Tapi sekarang sudah misalnya ada di Jakarta masjid-masjid besar seperti JIC ini, Istiqlal sudah membina masyarakat, itu sudah ini kan. Kemudian di Masjid Temenggung itu kan, yang Al-Falah itu, dia membuat kalau misalnya Jumat itu membuat soto atau sarapan itu 1.000 lebih, dan itu tidak tidak siapapun yang mau sarapan di situ ngambil sarapan, mau Kristen mau apa, mau pakai mau pakai sandal, mau pakai celana pendek, itu tidak ada masalah itu kan. Tapi dipesan ini kalau anaknya mau sekolah itu mau sarapan itu lewat sini, nah, jadi situ dan seterusnya banyak. Ini di masjid rumah Allah sudah berfungsi seperti itu. Nah inilah pentingnya kita ini. Maksud saya adalah bagaimana kita masih banyak hal-hal yang perlu kita benahin. Tolong kita hentikan karena sama-sama punya dalil bahwa hal-hal yang bersifat khilafiyah itu adalah kita untuk dihindarilah. Kita masing-masing aja lah itu kita pakaikan seperti itu. Saya kira itu Pak. Baik, terima kasih Kiai atas jawabannya. Selanjutnya dari Bapak-bapak, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Kalau tidak ada, saya berikan kepada jamaah ibu-ibu. Silakan ibu, ada yang ingin tanya? Baik, yang pojok. Sebentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Ustadz, yang ingin saya tanyakan tentang Qiyamul Lail dan sholat witir ya. Jadi nggak ada keterkaitan dengan cerita Ustadz tadi. Ini pertanyaan saya. Ketika kita sholat tarawih, itu kan diakhiri dengan witir ya Ustadz ya. Bagi kami yang berlanjut untuk mengikuti Qiyamul Lail, untuk witirnya bagaimana itu Ustadz? Karena witir itu kan sebagai penutup sholat ya. Bisa dilakukan 2 kali saat tarawih itu kita witir, kemudian Qiyamul Lail kita ikut witir lagi, atau kita berhenti nggak witir dulu, dilanjut nanti setelah Qiyamul Lail baru witir gitu ya Ustadz ya. Mohon maaf ini mohon pencerahannya ya Ustadz ya. Baik. Oke, makasih Ustadz. Ya, sama-sama. Baik, jadi begini Mbak, soal tarawih ini kan sebenarnya memang bahasa yang setelah periode sahabat itu dulu. Tetapi begini kita memahami, kalau menurut saya, pertama itu kan di dalam hadis itu sudah yang saya ini memang ada perbedaan. Tapi yang saya tahu itu adalah sholat sunnah itu malam itulah masna. Nah, kemudian ada dua kan seperti itu. Tetapi memang Rasulullah itu adalah kalau Qiyamul Lail itu katanya 4 rakaat, ya itu sudah itu kan bukan perbedaannya yang mari kita lakukan. Kemudian akhiru bil witri, akhiri dengan witir. Nah witir itu juga ada yang langsung 3, ada yang langsung 2 kan seperti itu. Sementara tadi ada bunyi hadis di Tajridus Shoreh di Bulughul Maram, itu juga di Syarah Bulughul Maram itu memang diterangkan seperti itu, masna, kemudian akhiru bil witri, akhiri dengan witir kan seperti itu. Ya bisa saja 2 rakaat kemudian witirnya dipisah 1 rakaat. Kalau pertanyaannya tadi itu bagaimana kalau kita mau meneruskan, memang ada pemahaman ketika kita mengikuti sholat witir itu nanti kita tidak bisa meneruskan lagi. Sebenarnya bukan begitu. Kalau sudah ikut witir ya ikut aja, tidak apa-apa. Nanti kalau misalnya mau nambah lagi itu kan bisa sholat mutlak, sholat Qiyamul Lail ya terpisah dengan yang witir tadi, ya biasa sholat aja. Yang jelas sholat malam itu adalah perintah Allah. Kan seperti itu bahkan oleh Allah asyaikun ayyakuna gitu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Bahwa Allah itu menurunkan malaikat di separuh malam itu menyaksikan orang-orang yang bertahajud, bersolat malam. Itu aja yang kita ini, bukan perbedaan teknisnya itu, gitu. Dan Allah menurunkan malaikat itu sampai menyaksikan orang yang sholat subuh berjemaah, masyhuda, bukan begitu Ustaz ya, gitu kan, menyaksikan begitu, itu kan. Kemudian ada orang-orang yang sholat ini kepada Allah itu juga turut, bukan mendoakan, bukan Allah mendoakan itu. Ya kamu kalau kamu itu yang melakukan seperti itu terjemahnya seperti itu. Mudah-mudahan kamu itu menjadi orang-orang yang baik. Aqimis sholati liduluki syamsi ila ghasaqil fajr innal qur'ana fajri kana mashhuda. Kan seperti itu Bu ya Mbak. Ya silakan aja Mbak itu. Kalau misalnya Anda ikut witir ya santai saja nggak ikut. Tapi kalau ikut witir, kalau misalnya tarawih di sini 11 rakaat atau itu ya enggak apa-apa yang enggak ikut. Tapi yang malamnya itu kalau sudah witir adalah sebaiknya melakukan sholat mutlak aja, sholat sunnah mutlak seperti itu. Jadi kalau misalnya belum witir ya tarawih lagi. Tarawih itu kan ya sholat santai yang bisa ini kan, karena para sahabat itu dulu melakukan itu ya pas Sayyidina Umar itu yang melakukan tarawih 21 rakaat
Bahkan ada sahabat itu sampai 40 berapa itu? Iya 43, konon 43. Tetapi hukum-hukum seperti itu tidak bisa itu ditasarrufkan kepada masyarakat ya, karena begini, itu kan ada Allah itu tidak ada karakter hukum yang tidak bisa itu kan dipaksakan kepada masyarakat. Misalnya begini, banyak hukum yang seperti itu, misalnya soal siwak, itu siwak gitu ya. Siwak itu kalau sekarang apakah masih perlu siwak? Karena sudah ada Pepsodent, sikat gigi Pepsodent kan seperti itu ya. Tetapi kalau misalnya siwak itu tidak perlu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam khutbah yang kedua itu adalah pakai siwak dulu. Berarti bahwa siwak itu adalah ada keistimewaan kayu siwak itu. Yang enggak baca itu yakinin aja hal-hal yang seperti itu. Bukan wah apa itu sudah banyak apa ya, sudah banyak Pepsodent, sudah banyak sikat gigi masih siwak kan begitu. Enggak, kita yakinin saja seperti itu. Karena dalam hadis itu adalah ada terusannya soal siwak, laula an asyukku ala ummati la amartu bisyawak. Seandainya aku tidak ingin memberatkan itu, saya akan gitu. Dan mungkin itu siwak itu ada hal yang tersimpan itu. Kita tidak bisa melakukan hal yang itu, memponis itu seperti itu. Saya kira itu Mbak. Ya silakan saja Mbak. Ya mengikuti nanti, kalau ikut witir malamnya itu mau sholat lagi, sholat sunat mutlak saja. Tapi kalau misalnya belum witir, ya ndak usah ini, ya duduk aja gitu kan. Kemudian nanti diteruskan tarawihnya atau qiyamul lailnya terusan menjadi berapa rakaat dan lain sebagainya, itu aja. Jadi janganlah itu dijadikan persoalan. Wah kamu kan sudah witir, nggak boleh, ke hadisnya begini, ini bukan sunnah ini. Tidak usah ribut hal yang seperti itu. Saya kira itulah itu. Kalau menurut saya ya seperti itu. Baik, ya, terima kasih atas jawabannya. Silakan dari bapak-bapak atau dari ibu-ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ada 2 orang. Ibu. Oh iya, satu pertanyaan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mia. Yang mau saya tanyakan masalah politik. Kenapa masalah politik itu bisa dilaksanakan di masjid? Kalau misalnya boleh dikerjakan di masjid, boleh didiskusikan di masjid, masalah politik itu alasannya apa? Terus pertanyaan kedua, masalah ini kalau yang udah tua rentak itu makannya kan sedikit, itu bisa setengah sendok, terus minumnya setengah sendok yang orang tua yang sudah rentak. Itu biasanya nggak kuat puasa. Apa bisa diganti fidyah? Kalau bisa diganti fidyah, harus setiap harinya bayarnya berapa, terus di mana bayarnya, bayar ke fidyahnya itu. Terus yang saya tanyakan lagi, satu lagi masalah ini satu lagi Pak, masalah Lailatul Qadar. Itu terjadinya Lailatul Qadar pertama kali di mana? Terus siapa yang mulai Lailatul Qadar itu, sejak kapan Lailatul Qadar itu diadakan? Terus kenapa kalau orang kampung itu zaman dulu itu Lailatul Qadar setiap tanggal 21, setiap tanggal 21 sampai 29 itu menyalakan api sih di tiap-tiap pintu atau di gang-gang kayak gitu, atau di tempat-tempat air. Tapi sekarang udah nggak ada sih, mitos juga itu. Begitu aja Kiai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bu, Silakan Ki. pertanyaan pertama Ibu Mina ini saya
nggak enak juga kalau menjawab itu. Tetapi karena sudah pemilu nggak apa-apa kali Pak ya. Jadi gini Bu, sebenarnya kita sering salah paham. Politik itu dalam bahasa agama disebut as-siyasah. As-siyasah itu dalam tafsirnya di Kamus As-Sultaniyah disebut ikut usaha maksimal, ikut mensejahterakan itu kan program kepemerintahan itu adalah untuk kebaikan bersama, itu politik, itu as-siyasah. Nah, kalau sekarang ada soal demokrasi, soal partai itu kan sebenarnya itu kan teknis saja, tetapi sebenarnya itu politik itu mulia pada dasarnya. Maka ketika zaman Rasulullah, karena politik itu adalah mulia, ada juga yang membicarakan di situ bagaimana nih caranya, karena itu ibadah. Nah, kalau sekarang itu nggak boleh. Kenapa? Karena politik kita itu bukan politik pada zaman Rasulullah yang membicarakan adalah bagaimana orang yang ingin intervensi terhadap agama kita, ada yang begini dan begini, itu enggak. Itu sekarang kan malah kita takutin ada yang disebut politisi agama, kan seperti itu. Nah, pertanyaan yang paling mendasar pada dasarnya yang sering saya dapat pertanyaan Bu adalah bagaimana menurut sampean itu kan, itu kalau didiskusi itu kan, kok ada itu kan politik itu jangan membawa-bawa agama, kan seperti itu. Nah, artinya apa itu kan, jangan mempolitisi agama, itu saja. Agama itu sudah ada persoalan tersendiri, itu tidak ini. Misalnya yang disebut itu politisi agama, politisasi agama, pilih ini karena ini begini, ini Allah menentukan. Nah, itu yang tidak bisa. Karena kalau di Indonesia itu semuanya bersandar kepada ketuhanan yang Maha Esa, semuanya mengakui. Cuman secara teknis itu enggak ini Bu. Maka tidak layak memang kalau misalnya di Indonesia itu politik itu dibicarakan di masjid atau membawa-bawa masjid lah, kan seperti itu. Enggak ini, karena memang ada ini kan politik di Indonesia itu sekarang itu, kalau politik sekarang kan persoalan dunia semua. Tidak ada persoalan keagamaan yang misalnya ini takut begini, takut begono, enggak itu. Jangankan begitu. Yang Israel dan Palestina aja itu juga sekarang sudah amburadul. Bagaimana Palestina itu juga di dalamnya itu ada faksi Hamas, ada faksi Fatah, ada faksi Hizbullah dan lain sebagainya, itu berbeda. Itulah pemahaman kita. Nah, di Indonesia sudah ada kesepakatan namanya misalkan Walido. Udah tidak usah membawa agama. Program kamu untuk mensejahterakan masyarakat, membawa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur seperti apa? Ya, seperti itu. Itu kan. Karena mulai dari zaman mulai dari zaman Nabi Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim itu ketika mendapat wahyu itu bukan ini baladan aminah. Artinya negara yang aman dan tentram. Dengan tentram itulah nanti bisa menggiring masyarakat, membangun masyarakat dengan kesejahteraan. Jadi tidak ada itu baladan Islami itu, enggak itu. Baladan aminah. Nah, di Indonesia itu sampai itu dijadikan setiap habis sholat misalnya kan ini, Allahumma antas salam wa minkas salamu alaika ya'udus salam wa hayyana rabbana bis salam wa dakhilnal jannata darus salam. Darussalam artinya negara yang yang damai gitu kan. Itu yang diminta kepada Allah. Karena memang tidak ada tuntunan untuk ini politik negara Islami itu seperti apa, tetapi harus menciptakan negara yang punya perilaku Islami. Makanya seperti saya tadi itu memang kita heran, kita berteriak Islami tetapi masyarakatnya masih seperti ini. Sementara di Belanda, di New Zealand, di Jepang itu tidak ini, tetapi masyarakatnya sangat Islami. Seperti itu Bu.
Jadi ini agak panjang kalau soal politik Ibu, tapi jangan, memang politik kalau di Indonesia itu apalagi berhubungan dengan partai tidak perlu dibahas, tidak boleh dibahas di ini, karena bukan ini. Tapi kalau politik kebangsaan, misalnya ada dengan Pak Ustadz ini, bagaimana membangun politik yang apa ya, yang Islami kan gitu ya, itu tidak ada apa-apa. Kita ini dengan berbagai paham, dengan berbagai pakar dan lain sebagainya, itu tidak ada apa-apa. Tetapi kalau politik praktis itu dibahas di situ, nanti enggak kacau, kita kacau seperti itu. Yang ketiga tadi itu soal Lailatul Qadar itu kapan itu? Jangan ditanyain kapan begitu, Bu. itu wahyu Allah memberikan kabar kepada Nabi Allah, kepada utusannya Muhammad, ini kebaikan, kalau bahasa kitanya begini, ini kebaikan saya kepada umatmu. Kenapa? Bahwa saya inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul, bahwa saya menurunkan itu kan Lailatul Qadar di bulan puasa itu, satu malam Lailatul Qadar itu sama dengan Pak Ustadz tadi 1000 malam kan, seperti itu. Kebaikannya kan seperti kayak begitulah itu. Jadi itu adalah perintah wahyu Allah. Yang perlu kita ini bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar, itu yang tadi saya bahas itu. Makanya saya menitik beratkan kepada supaya kita bagaimana kita mendapat itu. Karena kalau sudah dapat Lailatul Qadar itu insya Allah, Bu, itu orang itu tidak perlu ini lagi gitu kan. Tidak usah kasak kusuk gitu kan, itu kan. Nah, kita masih bicara soal Lailatul Qadar, itu nanti setelah enggak bulan puasa ya masih gontok-gontokan lah soal ini soal itu kan. Waduh, udah repot itu kan itu. Yang jelas Lailatul Qadar itu adalah wahyu Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu apa namanya ya, orang yang sudah tua ataupun kita musafir, itu juga di Al-Quran itu juga bisa, Bu, digantikan. Itu berapa itu kan? Ya kan sudah ada dalam fikih itu yang memberikan apa namanya kepada orang miskin itu berapa liter, itu berapa ini sudah ada itu, Bu, sudah. Artinya di fikih di apa ya, di aturan-aturan itu, bahkan di Basnas saja sudah ada. Nah, jadi pelajaran apa namanya, sekolahan madrasah itu sudah ada. Itu bisa, Bu. Ya kalau sudah tua itu sudah enggak apa-apa, itu kan bisa. Itu kan gitu. Atau kita ada musafir kan gitu kan. Tidak bisa mengganti, ya kita ganti dengan yang tadi itu. Itu diganti dengan memberikan yang miskin itu gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ada satu lagi dari ibu-ibu tadi, terakhir ya, Bu, ya. Satu pertanyaan saja ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam. Pertanyaannya masih berhubungan dengan yang tadi tentang Lailatul Qadar. Yang saya ketahui dari yang pernah saya baca, Lailatul Qadar itu jatuh di malam ganjil di 10 hari terakhir. Mohon diluruskan Pak Kiai kalau memang ada yang harus diluruskan. Jadi berangkat dari hal tersebut, saya biasanya itikaf itu di malam ganjil Pak Kiai. Bukan berarti di malam di malam genap itu nggak mau beribadah, tapi girohnya tuh biasanya lebih tinggi ketika di malam-malam ganjil gitu. Bagaimana Pak Kiai menyikapi hal tersebut? Apakah hal tersebut salah gitu atau bagaimana? Mohon pencerahannya, mohon arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begini, Lailatul Qadar itu Allah sudah menurunkan, itu kapan diturunkan memang kita tidak tahu. Tetapi dalam hadis memang disebutkan asru di akhir Ramadan, isrin di akhir Ramadan, artinya 10 pada akhir Ramadan. Ada juga para ulama itu adalah karena malam ganjil itu malam adalah ya taruhlah kesukaan, yang ganjil itu kan kesukaan Allah katanya, itu kan seperti itu. Tapi yang saya maksud itu begini loh, Bu, itu kan jangan beribadah ingin mendapat Lailatul Qadar itu kan
hanya romantisme kalau tanggal ganjil itu Bu, itu kan. Mau ganjil mau apa, kalau misal ini kita siapa tahu kita itu kan diganjil itu juga untuk ibu, Allah itu kan kuasa untuk memberikan itu, untuk itu kan. Bahkan di awal puasa kata Gus Baha itu kan, kalau ibu memang dengan sebelumnya puasa itu adalah ingin melakukan puasa dengan baik, boleh jadi Allah itu menurunkan memberikan Lailatul Qadar kepada ibu itu adalah di awal bulan puasa, bukan tanggal ganjil, bukan tanggal genap gitu. Itu tidak tahu itu gini. Cuman ya memang itu ada persepsi para ulama terdahulu, yaitu kan memang tidak memberatkan kepada orang-orang itu. Artinya ngasih kesempatan. Udahlah, kalau kamu misalnya sibuk di rumah tidak bisa iktikaf di rumah, di masjid iktikaf di rumahnya nggak apa-apa, pakai sejadah. Nawaitul iktikaf imanan waktu saban sudah wiritani juga nggak apa-apa kan, seperti itu. Nah, tapi ada orang yang memang saking girahnya itu ingin melakukan ini komunikasi dengan Allah lewat iktikaf, itu baik sekali ya, kapan saja itu tidak ada masalah. Tetapi di kita ini punya kewajiban tersendiri, ada beda-beda. Maksudnya yang saya tanamkan tadi, syarat iktikaf itu pertama kan Islam, balik dan lain sebagainya, kemudian tahu ilmunya, dan itu tidak terbentur dengan keperluan kita. Makanya saya tadi menganalogikan bahwa para kaum ibu dengan kaum bapak, kalau misalnya mau berangkat iktikaf, pamitan kepada istrinya, kalau ibu kepada bapaknya, kepada anaknya, ini yang dimasak ada enggak itu, atau di kulkas, taruhlah di kulkas, paling tidak sudah ada telur yang bisa didadar kan, seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud saya seperti itu tadi Bu. Jadi soal ini ya sah-sah saja, memang Lailatul Qadar itu bisa di bulan ganjil itu ini. Nah, soal tadi itu dulu itu kan waktu masih listrik tidak tidak ke desa-desa, itu menghormati firman Allah Lailatul Qadar, sehingga orang itu naruh ada lampu 1000. Nah, kalau di desa-desa itu ada lampu kecil-kecil ditaruh di bambu, itu ada yang namanya yang dari ditaruh di lidi, itu ditaruh di jalan-jalan, itu menghormati. Nah, sekarang sudah listrik di mana-mana, saya kira bukan itu persoalannya, tapi bagaimana kita itu ada enggak itu yang tetangga kita yang tidak berbuka dengan baik kan, seperti itu. Karena persoalannya ke sana Bu, barangkali. Artinya bukan tidak soal lampu tadi kan itu. Saya kira itu Pak. Ya, jadi mohon itu tidak usah dipersoalkan. Allah itu asyiru wala tuyassiru, permudahlah, tapi jangan dianggap mudah. Yang salah kalau dianggap mudah. Itu kan semua benar itu. Semua kita mencari kebenaran, tapi jangan mengaku paling benar. Itu yang nggak bagus. Itu saja. Kalau itu dipahamin, kira itu kita damai-damai saja gitu. Itu karena kita punya dalil tersendiri gitu. Saya kira itu silakan aja Bu, ya, mau sampean ibu sempatnya tanggal ganjil, keyakinan tanggal ganjil, monggo. Tetapi ingat bahwa Allah menurunkan, memberikan itu tidak ada korelasinya dengan tanggal ganjil. Itu hanya nisbatnya para ulama sufi terdahulu, para salafus soleh terdahulu, karena Allah itu senang yuhibbul witroh dan lain sebagainya. Itu kan seperti itu Bu. Jadi ini yang terpenting kita istiqomahnya itu kan, itulah, sehingga Allah karena istiqomahnya Allah memberikan Lailatul Qadar walaupun itu masih di awal puasa. Saya kira itu kata Gus Baha seperti itu. Saya kira itu Bu jawabannya. Mohon maaf kalau misalnya ada pandangan yang lain itu kan gitu. Tetapi yang saya pahami seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah kita sudah selesai pada sesi tanya jawab. Maka berakhir pula acara pada malam hari ini. Sebelumnya kami mengimbau kepada seluruh jamaah yang belum registrasi untuk bisa registrasi di tempat registrasi iktikaf Masjid Raya Jakarta Islamic Center. Mari kita tutup
kajian pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.